Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 12 Juli 2021, pekan biasa ke-15. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 1 ayat 8 sampai dengan 14 dan dilanjutkan dengan ayat 22. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama hari ini mengisahkan tentang bagaimana Israel yang adalah anak sulung Allah ditindas oleh bangsa Mesir. Ruang gerak mereka sangat dibatasi, bahkan mereka dibatasi untuk berkembang, dan sebagian dari mereka dipekerjakan. Akan tetapi ada hal yang cukup menarik, yakni mereka tetap bertambah banyak karena Allah menyertai mereka. Saudara-saudari terkasih, terkadang penderitaan dapat dipahami sebagai salah satu cara memurnikan iman kita. Penderitaan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita perjuangkan akan lenyap. Tetapi kasih Allah terhadap kita manusia tidak pernah akan lenyap. Kita dituntut untuk betul-betul menjadi orang Kristen yang harus kuat dan kokoh. Harus menjadi Kristen yang berakar karena ditimpa berbagai penderitaan. Jangan kita menyangka bahwa nasib sebagai anak Allah ialah mengalami kemudahan dan menerima berbagai rahmat dan berkat secara instan. Orang Kristen adalah orang yang mampu dan siap untuk memikul salibnya. Saudara-saudari terkasih, dalam pengajarannya kepada para murid, Yesus menyadarkan mereka akan makna perutusan yang telah mereka terima. Bagi orang yang hendak mengikuti Kristus, dituntut kesediaan total untuk menghadapi berbagai tantangan. Perutusan itu penuh dengan risiko dan tidaklah mudah. Ada tuntutan yang besar dan radikal. Keluarga dan orang-orang dekat harus rela kita tinggalkan. Bahkan bila perlu, nyawa kita sendiri menjadi taruhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengatakan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh para murid. Para murid mungkin membayangkan Yesus sebagai Mesias yang datang membawa kemudahan bagi mereka. Tampak bahwa Yesus mengetahui isi pikiran dari para muridnya. Maka dengan tegas Yesus mengajarkan para murid agar harus memiliki hati yang siap menderita. Kalau mau menjadi pengikut Yesus, berarti harus siap menderita. Saudara-saudari terkasih, mengikuti Yesus adalah mengikuti jalan salib. Sepanjang jalan itu ada banyak tikungan tajam, duri-duri dan kerikil-kerikil tajam yang selalu siap menembus kaki kita. Ada banyak cemoohan. Air mata seperti menganak sungai mengalir dari pelupuk mata. Akan ada orang yang mengolok-olok dan mencibir-cibir. Mereka menatap dengan penuh sinis dan memandang rendah, penuh hina apa yang kita wartakan. Saudara-saudari terkasih, penderitaan yang dimaksud di sini ialah menderita karena mengasihi Allah, menderita karena berjuang demi kebenaran, menderita karena mengasihi yang tidak dikasihi dunia. Itulah penderitaan orang Kristen, mengasihi sampai terluka.
mengasihi sampai menderita dan wafat. Penderitaan orang Kristen harus didasarkan pada kasih akan Allah dan sesama. Saudara-saudari terkasih, bagi kita umat beriman, sebenarnya penderitaan bukanlah hal yang menakutkan. Setiap orang tidak boleh menjauhi penderitaan. Penderitaan akan memurnikan kita untuk semakin kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan kita. Jika kita harus mengalami penderitaan karena kasih kita kepada sesama dan Tuhan, maka murnilah penderitaan kita. Jika saat ini kita berada di masa-masa sulit, banyak tugas, banyak tantangan dalam hidup rumah tangga, banyak keperluan yang tidak dapat terpenuhi, banyak penyakit yang diderita. Ingatlah bahwa kita akan mencapai kebahagiaan karena sementara memikul salib bersama dengan Tuhan. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.